Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Dwi Wahyuni dari kelas A1 semester 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dengan NIM 4103 340 2191092. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal yang telah diberikan untuk bertujuan memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang diampu oleh dosen Ibu Yulianita Rahayu. Manajemen sumber daya manusia ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke satu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat dapat terpenuhi. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan proses manajemen yaitu saling berkaitan seperti yang pertama, perencanaan yang menentukan sasaran dan standar-standar untuk membuat aturan serta prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Lalu yang kedua, pengorganisasian yang memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang, komunikasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan kepada bawahan. Lalu yang ketiga, ada penyusunan staf yang menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan. Merekrut calon karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi pada karyawan, lalu mengevaluasi prestasi dan melatih serta mengembangkan karyawan. Lalu yang keempat, ada kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat bekerja, dan memotivasi bawahan. Lalu yang terakhir ada pengendalian yang menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi yang memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai akan dibandingkan dengan standar-standar ini yang melakukan koreksi jika dibutuhkan. Terdapat 6 poin pada teknik manajemen sumber daya manusia yang dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan pada setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan baru. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji untuk memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif keuangan. Pertama ada ramalan para ahli dibagi dengan 3 bagian. Yang
pertama, nominal DLP Teknik Q atau biasa disingkat dengan NDC, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan dinyatakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada DLP Teknik Q, ialah bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Lalu yang terakhir ada perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia yang diperkirakan oleh manajer puncak kemudian diberikan kepada manajer di bawahnya. Lalu yang kedua ada analisis tren dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstrapolasi dan indeksasi. Yang pertama ekstrapolasi yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sampai dengan yang akan datang. Yang kedua indeksasi ialah menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama dengan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada budget dan planning analisis yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan pembukaan perusahaan baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan yang lain. Lalu yang terakhir ada computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika atau indeksasi dan ekstrapolasi. Tahap dalam melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan terbagi dalam 2 bagian, yaitu identifikasi pekerjaan, lalu yang kedua ada penyusunan daftar pertanyaan. Tahap 2 pengumpulan data terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Tahap 3 penyempurnaan data, yaitu menganalisis atau memilah data yang berguna atau yang tidak, menyaring data yang relevan atau yang tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaannya. Tidak, karena deskripsi pekerjaan atau biasa disebut dengan job description itu sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan yang ada karena jika setiap karyawan tidak diberikan deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, yaitu yang pertama seleksi surat-surat lamaran, yang kedua pengisian belangko lamaran, yang ketiga pemeriksaan referensi, yang keempat wawancara pendahuluan, dan yang terakhir ada tes penerimaan. Yang pertama seleksi lamaran surat-surat, yaitu memilih surat-surat lamaran dan pengelompokannya atas surat lamaran yang memenuhi syarat
dan surat yang tidak memenuhi syarat. Lalu yang kedua, pengisian belangko lamaran, yaitu pelamar yang dipanggil diharuskan mengisi belangko atau biasa disebut dengan formulir lamaran yang telah disediakan. Formulir ini dapat memuat rincian data yang komplit dari pelamar, seperti nama orang tua, pengalaman bekerja, dan berapa gaji yang diminta oleh karyawan tersebut. Dan yang ketiga ada pemeriksaan referensi, yaitu meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja, dan lain sebagainya yang dianggap penting oleh pelamar. Dan yang keempat ada wawancara pendahuluan, yaitu berarti ada tanya jawab antara dua pihak yang dilakukan oleh HRD dan pelamar tersebut dengan maksud memperoleh data ataupun informasi lebih mendalam secara langsung dari pelamar tersebut. Dan yang terakhir ada tes penerimaan, yaitu ialah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat oleh karyawan tersebut. Menurut saya pribadi, semua pekerjaan dapat menggunakan metode wawancara yang tidak terstruktur. Karena pada saat wawancara berlangsung, biasanya obrolan akan mengalir dengan sendirinya dan tidak memiliki arah pembicaraan yang jelas. Biasanya, wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan interview, serta bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar bekerja. Contohnya, beliau bertanya mengenai pengalaman pribadi bekerja atau tentang kehidupan pribadinya sendiri. Berikan kompensasi kepada pegawai harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Jika tidak dapat tercapai, maka tujuan perusahaan ini tidak dapat tercapai sebagaimana dengan mestinya. Perusahaan juga dapat memantau pekerjanya agar lebih rajin serta disiplin dalam menjalankan pekerjaan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Widiwati Dwi Wahyuni mengucapkan mohon maaf dan terima kasih apabila ada salah kata dalam penyampaian sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.